Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Jadi hari ini lagi hujan ya. Jadi Jakarta tuh di bulan September udah mulai hujan. Kemarin juga Agustus sudah hujan ya. Jadi teman-teman yang berkendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap berhati-hati, waspada gitu ya. Dan ini saya juga selalu hati-hati, dan hati-hati pun masih juga ya. Kemarin sempat diserempet sih sebenarnya. Saya diserempet sama mobil Brio kalau nggak salah. Itu penumpangnya adalah seorang ibu-ibu gitu ya, dan itu pun juga dia nggak mau ngaku salah gitu ya, karena dia sendiri sebenarnya posisinya ada di depan saya seperti ini ya. Terus dia ambil lampu sen ke kiri untuk beli sate gitu katanya. Setelah dia ambil kiri setengah badan, saya coba ambil kanan karena saya pikir dia akan parkir gitu. Akhirnya saya balap nih ke kanan. Ternyata dia nggak jadi beli sate teman-teman, malah dia ambil kanan lagi dan posisinya pas setengah badan di mobil saya. Jadi di pintu kedua itu sempat penyok ya, dan lecet juga gitu. Nah, mungkin gambarnya ntar ada di sini nih gambarnya seperti ini. Ya lumayan ya, dan dia pun juga lumayan penyok, tetapi penyoknya itu atau benturannya itu sebenarnya nggak keras ya, tetapi memang karena mobilnya banyak dempulan gitu ya, sehingga dempulannya itu yang copot gitu. Jadi seolah-olah parah banget gitu, padahal ya yang lecet dan penyok itu mobil saya karena yang dibentur itu ya. Jadi dia nyundul mobil saya ya, wajar ya. Terios kan platnya juga nggak tebel banget, jadinya dia sempet agak-agak penyok dikit lah gitu ya. Proses selanjutnya adalah ya biasalah, namanya ibu-ibu ya. Teman-teman kalau pernah berhadapan dengan ibu-ibu apalagi ngotot ya dan ngerasa paling bener gitu ya, ya udahlah kita ngalah aja. Rezeki sekali lagi di tangan Allah gitu ya. Saya tetap sabar aja pada waktu itu gitu ya. Ya poinnya 30 menit dia hanya ngomel-ngomel gitu ya, ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Setelah itu saya tanyakan, nih mau gimana Bu gitu. Kalau ibu mau damai ya kita ngomong baik-baik aja, nggak usah ngomel-ngomel dan nggak usah menyalahkan gitu ya, karena posisinya nih orang menyalahkan terus gitu. Padahal dia yang salah, dia mau beli sate nggak jadi, belok kanan nabrak mobil orang gitu. Yang disalahin kita gitu. Kita aja udah mau nih berhenti gitu untuk apa sih yang kejadian nih gitu, tapi memang dasar egois ya. Ya udahlah. Tapi sekali lagi saya waktu itu saya berpikir ya udahlah, kalau emang harus gantiin nggak apa-apa. Masalah uang, rezekinya itu dari Allah gitu ya. Jadi ya udah, saya ikhlasin aja. Kebetulan ada teman saya yang memang punya bengkel di sekitar Depok gitu yang bantu juga ya. Akhirnya itu saya diservis di Depok, dan kebetulan ya biayanya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Ya alhamdulillah sih beres gitu ya. Terus saya juga mobil karena saya asuransi, akhirnya saya juga betulin mobil selama 1 minggu, walaupun sebenarnya ngelecetnya nggak besar ya. Akhirnya saya betulin biar nggak terlalu ini banget ya, karena mobilnya baru mau setahun gitu ya. Jadi kalau ada lecet-lecetnya tanggung gitu, apalagi asuransi, udahlah sekalian aja gitu ya. Saya perbaiki di asuransi Tokyo Marine gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai prosesnya ya. Jadi kalau yang keributan di jalan itu saya nggak mau ribut-ribut, karena malu juga ya, hanya karena begitu aja terus ngotot-ngotot gitu ya. Padahal sih sebenarnya ya ibu itu kan yang salah. Ya udah gitu, sama-sama penyok nih gitu. Tapi kalau ya gimana ya, kalau namanya orang ya merasa paling benar, dan itu di jalanan banyak tuh kayak gitu. Terus dia bertindak amoral atau bertindak anarkis ya kita lawan gitu. Tapi karena enggak, ya udah
gitu. Dan itu juga hati-hati juga teman-teman di jalanan ya, seperti hujan seperti ini banyak orang buru-buru segala macam, seolah-olah mereka paling penting sendiri gitu. Itu udah biasa sih gitu ya, lihat motor lawan arah gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak mikir gitu ya terhadap dirinya sendiri maupun orang lain itu kita misalnya gitu ya. Di Duren Kalibata, ini Kalibata ya teman-teman. Terus selanjutnya saya ke Tokyo Marine untuk perbaikan. Proses administrasinya dibantu oleh kayak gitu-gitu kan ya. Ngapain juga ngetem tengah jalan gitu ya. Kalau ganggu rezeki orang ya, saya sih yakin banget ya, kita jangan sampai ganggu aktivitas orang atau rezeki orang, karena kemungkinan kita juga akan terganggu gitu. Jadi teman-teman, misalnya kita di pertigaan, di perapatan, kalau emang kita nggak buru-buru banget gitu ya, nggak urgent-urgent banget, kita ngalah aja terhadap orang lain gitu ya, karena rezeki kita insya Allah akan lancar. Itu ya kata Pak Ari 165 gitu. Di sini saya banyak nih ketemu yang benar-benar posisinya baik ya teman-teman. Banyak orang yang baik ternyata di Jakarta juga ya. Oke, nih papasan. Papasan mobil kita harus hati-hati sebelah tiang listrik. Iya, ini jalannya kecil banget di sekitar pasar nih. Jadi ada pasar. Oh ya, kembali lagi tadi ya ke Tokyo Marine. Jadi dibantu sama bengkelnya, saya ceritakan ini penyoknya seperti ini. Terus sama bengkelnya dibantu proses klaimnya segala macam. Jadi kita tinggal duduk manis, tinggal foto ya, karena memang kita tidak macam-macam ya, kita foto terus langsung mobilnya diambil di kantor. Terus STNK kita kasihkan. Terus prosesnya itu sebenarnya 3 harian. Hari keempatnya diantar lagi kembali ke kantor gitu ya. Terus kita kasih juga uang tips buat supirnya ya, karena kan dia harus pulang naik angkot tuh ya. Poinnya di Tokyo Marine ini asuransi mobil, ada asuransi rumah dan jiwa gitu. Jadi kalau mobil juga ya bengkelnya lumayan sih ya kalau untuk Daihatsu. Jadi nanti lihat hasilnya kalau sempat ya, karena ini hujan mungkin mobilnya juga kotor banget gitu. Kalau sempat nanti seperti ini hasilnya nih, hasil dari perbaikannya bener-bener nggak kelihatan sih, tapi kalau saya ketok-ketok itu ada dempulannya ya gitu. Mungkin itu aja sih sharing-sharing saya, entah nih judulnya apa ya, curhat atau apa gitu. Yang pasti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua. Kalau ada yang salah ya dibuang aja, perkataan-perkataan salah nggak usah ditiru gitu ya. Atau kalau soalim banget ya, mohon maaf ya, cuma sekedar diskusi aja. Saya juga bukan orang yang alim bener gitu ya, cuma berusaha aja menjadi orang yang baik gitu aja sih. Poinnya kalau kita baik di jalan gitu ya, karena di jalan itu banyak orang yang nggak baik gitu menurut saya, maunya buru-buru, maunya menang sendiri gitu. Jadi kita jadi orang yang baik aja, lebih anteng, lebih enak hati kita, lebih enteng gitu ya. Dan itu pun juga masih dikerjain sama orang ya gitu, dengan orang egois gitu ya. Tapi biarin aja, sekali lagi rezeki itu di tangan Allah ya. Kita berharap yang terbaik buat diri kita, keluarga kita, juga teman-teman semuanya gitu. Mungkin itu dulu ya celoteh saya. Kalau ada yang salah minta maaf. Ada beberapa video saya lainnya ya yang di channel ini, silakan teman-teman lihat aja, mulai dari parfum mobil seperti ini, terus bunyi-bunyian, terus perjalanan dan pengalaman penggunaan Terios gitu ya. Jadi ya sekuat-kuatnya mobil ya, kalau posisinya salah ya lecet-lecet juga gitu ya, dan harus diperbaiki. Mungkin itu dulu teman-teman. Oh ya, mungkin ada yang tanyain kalau Tokyo Marine berapa sih asuransi mobil Terios gitu ya.
Kisarannya nggak jauh-jauh dengan ini ya teman-teman, nggak jauh-jauh dengan asuransi lainnya seperti Aca dan Tokyo Marine yang agak mahal. Memang ada beberapa. Nah, Aca dan Tokyo Marine ini masih hampir sama, yaitu saya kemarin dapatnya itu sekitar 4 juta per tahun gitu ya, lumayan sih ya. Tapi all race semuanya dapat gitu ya, termasuk pihak ketiga. Terus yang sekarang nih, yang tahun ini saya baru perpanjang nanti di Oktober itu 3,8 gitu ya. Jadi harus menyiapkan nih uang nih 3,8 juta gitu. Posisinya sih ya ini teman-teman, ini aja sih apa ya, buat jaga-jaga aja gitu. Yang pasti sebenarnya ya kita tetap berlindung ke Allah Subhanahu wa taala ya gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas kunjungan di channel ini. Sampai jumpa, jangan kapok.